akhirnya sampai juga. Saya berada di Sanggar Tari Adi Agunita yang tepatnya berada di Perumahan Bumi Gemilang, Kelurahan Banjarnegara, Kecamatan Mertoi dan Kabupaten Magelang. Dan saat ini saya akan langsung menengok ke lokasi bagaimana Sanggar Adi Agunita berproses kreatif dalam berlatih seni tari tentunya. Dan langsung saja bersama saya, Munir Salala, bersama Arfi Multimedia. Langsung saja kita ke lokasi. Yuk!
Agung. Nah, sejak dari kapan proses Sanggar Tari Adiagunita ini sudah terlaksana? Sudah berapa tahun proses kreatif panjenengan di Sanggar ini? Oh ya, saya mulai mendirikan Sanggar Adiagunita ini tanggal 15 September 2015. Ya, tapi sebelumnya itu kan karena permintaan dari ibu-ibu yang dulunya saya ngajar di sekolahan belum buat sanggar itu. Dari dorongan-dorongan orang tua itu, kemudian saya buat sanggar itu. Berawal dari situ, kemudian ya muridnya baru 4, kemudian bertambah lagi karena mungkin banyak sekali yang kami bisa menelurkan prestasi sehingga mereka banyak yang tertarik untuk masuk ke Sanggar Adiagunita. Jadi awalnya kami itu melakukan sanggar ini sebenarnya arah tujuan saya adalah untuk memberikan pengenalan budaya dan melestarikan budaya Indonesia yang sekarang sudah mulai tergerus oleh zaman, Mas. Akhirnya saya sebenarnya bayarnya ya sukarela sebenarnya. Ya, tapi kemudian yang datang malah kelasnya menengah ke atas, jadi saya malah kok nggak sesuai dengan yang saya inginkan gitu loh. Ya udah akhirnya ya kami akhirnya mempunyai keputusan untuk ada iuran setiap kali datang gitu. Selain di Sanggar ini, Mas Agus sendiri dengar-dengar juga ke sekolah-sekolah atau mungkin TK atau mungkin yang lain atau sampai tadi yang di Fabel ini tadi ya. Nah, ini kemana saja ini, Mas? Mungkin melanglang kemana saja ini selain ngurusi harus di Sanggar itu. Oh iya, saya ngajari di sekolah-sekolah TK umumnya, yaitu ada sekitar 9 ya. Saya urutkan dari Magelang Utara dulu, TK Santa Maria, TK Pembina, TK Siti Rahmah, kemudian Sandi Putra, kemudian Kemala Bayangkari, kemudian TK Pertiwi Jurang Ombo, kemudian TK Danurejo, RA Danurejo, kemudian RA Bondowoso 9. Itu yang TK. Kemudian yang SD itu SD KI, SD Kristen Indonesia itu, terus kemudian SD Santa Maria, kemudian SD Potro Bangsan 3, kemudian MI Danurejo, kemudian SLB itu, dan SMP Mutual. Jadi ada 5 tambah 9, 14, Mas. 14 itu. Ya. Dari sekian banyak sekolah tadi, saya kira ada tantangan berbeda-beda ya, Mas ya. Iya. Terutama di TK, SD, bahkan sampai SLB. Nah, bagaimana tantangan-tantangan tersebut jenengan atasi atau mungkin bagaimana proses mengatasi anak-anak yang berbeda itu tadi bagaimana ini, Mas? Ya. Dari TK, SD, SLB. Nah, pasti rumit lah. Metode tadi mungkin sama, tapi mungkin aplikasi di lapangan saya kira akan berbeda. Iya. Oke. Tantangan saya awalnya karena awalnya saya menginginkan tantangan itu sebenarnya. Jadi gini, saya tertantang katanya orang ngajari anak TK susah. Ada yang lari ke sana, lari ke sini gitu. Kemudian setelah saya pembiasaan gini. Ini tak kasih bocoran juga ya. Caranya ngadepi anak TK. Anak TK itu anak yang pengen taunya banyak. Jadi pertama itu begitu saya datang mereka itu saya kayak artis sebenarnya. Wah, saya kasih sulap, Mas. Isi permen aja. Karena jenengan suka guyon itu ya, tadi. Itu. Kasih sulap. Terus mau lagi, nari dulu. Nah, gitu. Nari dulu, dia nari. Ya itu pembiasaan lagi, Mas. Jadi saya dari 9 anak TK itu, 9 sekolahan itu, saya beri beda-beda, Mas. Contohnya TKA itu ini tari ulo, TKB nuri, tari. Jadi tak kasih beda-beda. Nah, saya punya unggulan di beberapa TK ini, dan saya memberi tahu sama guru-gurunya di sekolah itu, Bu, ini kayaknya kelas menang nih. Saya bilang, kalau ini kan anaknya punya bakat. Ini jadi bakatnya bergantian. Kadang di TKA, kadang di TKC, kadang di TKD gitu. Nah, itu seperti itu. Kemudian setelah saya dari tahun 2012 sebenarnya saya ternyata pendatang baru waktu 2012 saya ikut lomba-lomba itu ternyata selalu mendapatkan juara. Nah, dari mendapatkan juara itu kan akhirnya saya punya kecenderungan akhirnya jenuh, Mas. Jadi orang-orang yang nggak tahu saya dikira sombong kan. Jadi saya memang
suka tantangan. Jadi Bu saya tak nganu aja ya, nggak usah ngajar lagi. Kenapa? Ya, saya jenuh karena menangan gitu loh. Ya karena saya sudah bisa pembiasaan itu tadi. Caranya metodenya itu pembiasaan. Kemudian karena saya merasa bahwa ini sudah tantangan saya sudah tak taklukkan istilahnya anak-anak TK. Kemudian saya lari ke SLB. SLB saya butuh tunarungu yang nggak bisa denger tapi bisa nari. Modalnya saya bingung ini. Saya gerak terus, jadi kanan dulu, kiri dulu. Nah uniknya ini, suka dukanya di SLB itu uniknya ketika kemarin saya ngajari kanan dulu, kemudian besok saya ngajari kiri dulu, mereka protes. Berarti daya ingat ya? Iya, daya ingatnya tinggi kalau anak-anak tunarungu. Jadi ketika ya maaf Mas, jadi maaf gitu. Ya lupa gitu. Kita kasih tanda gitu. Nah, setelah saya ngasih itu 3 kali, kesini 3 kali, jadi karena hitungan saya pakai tepuk. Kalau kurang, kalau pelan saya giniin. Nah, kalau cepet, nah mereka agak cepet dikit gitu. Gitu. Kalau ganti gerakan saya gini. Nah, jadi ketika ada ditarik apapun, jadi kesannya kalau mereka nggak tak kasih tahu kan, jenengan, oh itu orang normal. Tapi sebenarnya ketika saya hanya gini, dia meneruskan. Tapi iramanya sih sama gitu. Oke, setelah itu saya prestasi mereka sudah sampai ke lomba tingkat provinsi, sudah jadi finalis sebenarnya. Terus kemudian saya tertantang lagi. Saya pengen di anak-anak yang Down syndrome. Wah ini susah lagi sebenarnya. Nah ini belum saya lakuin, tapi saya pengen juga. Tapi mereka sudah ada yang antusias ke saya, pengen mereka ingin belajar bersama saya. Gitu. Itu tantangan. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi adalah perbincangan saya dengan Mas Agung. Bagaimana Mas Agung menceritakan berbagai kisah pengalaman dan proses kreatifnya di Sanggar Adiagunita. Tentunya banyak hikmah-hikmah atau sesuatu inspirasi yang bisa kita dapat bersama. Mudah-mudahan itu tadi bermanfaat buat kita bersama. Dan mari terus kita lestarikan budaya Indonesia ya, tentunya khususnya yang ada di Magelang. Nah, begitu ya Mas Agung ya. Saya jadi grogi. Terima kasih. Saya Munir Salala bersama Arfi Multimedia pamit undur diri. Besok kita akan melanjutkan safari expose ke komunitas-komunitas yang lain tentunya dalam acara Festival Pinggir Kali. Salam Pinggir Kali.